Eni. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Eni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Senang banget di hari ini saya bisa ketemu Bu Dewi. Sama-sama. Kita bisa melakukan lagi pendampingan individu yang kelima ya. Iya. Tema pada hari ini yaitu rancangan program yang berpihak pada murid dengan fokus pendampingan. Pertama, saya akan menanyakan tentang refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, dan yang ketiga diskusi perkembangan komunitas praktisi yang dijalankan di sekolah, kemudian implementasi dari rencana lokal karya 3 yang untuk berbagi ke lokasi semua. Ya. Nah, di sini saya akan melakukan penilaian terhadap keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Nah, kemudian selama 1 bulan sejak mulai dari PI 4 sampai ke PI 5 ini apa saja yang sudah dipelajari, yang sudah dikuasai, apa yang ingin ditingkatkan, boleh bercerita gitu. Baik Bu, yang sudah saya pelajari itu di LMS ya Bu, modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan. Juga ada modul 3.2 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, serta modul 3.3 yang hari ini masih dilakukan bersama rekan-rekan CGP mengenai pengelolaan program yang berdampak positif untuk siswa. Iya. Ya. Dan ada pun yang perlu saya tingkatkan ya Bu ya, saya masih harus terus belajar tentunya ya Bu ya, karena memang semua itu kan berproses. Dan yang akan saya lakukan tentunya di sekolah ada JGP, ada guru penggerak yang memang bisa dijadikan sebagai masukan buat saya gitu, juga sharing tentang pembelajaran di PGP ini gitu, dan juga pelaksanaan aksi nyata dari setiap modul yang sudah saya pelajari. Ya biasanya saya sharing dengan guru penggerak yang sebelumnya. Oh iya, oke, bagus sekali. Jadi bisa berbagi praktik baik dengan rekan sejawat ya, apalagi udah sama-sama CGP, jadi bisa sharing gitu ya. Oke, materinya juga sangat luar biasa ya untuk menambah pengetahuan gitu ya. Mungkin belum pernah tahu gitu ya. Oke, saya akan gali lebih dalam gitu tentang pengetahuan yang sudah dicapai ya. Nah, kemudian kita akan masuk seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan ke bagian inti pendampingan. Yang pertama, penerapan aksi modul 3.1 ya. Untuk saat ini kita sudah masuk ke modul 3 ya. Nah, dari 3.1 itu tentang pengambilan keputusan. Nah, betul sekali. Nah, berdasarkan pemetaan yang Bu Dewi lakukan, bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan? Seperti apa? Tentunya setelah saya mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya Bu, saya menjadi semakin bertambah wawasan saya mengenai paradigma tentang pengambilan keputusan, kemudian juga langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, dan juga prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan yang memang sebelumnya saya menjadi orang yang tidak enakan Bu dalam mengambil keputusan. Dan setelah saya mempelajari modul ini, saya bisa membedakan antara ini masuknya ke dilema moral, ini masuknya ke dilema etika, dan akhirnya saya lebih bisa percaya diri dalam mengambil keputusan. Kalau memang ini keputusan dilema moral, sudah pastinya saya mengambil keputusan yang benar gitu. Dan ketika saya menghadapi dilema etika yang dimana pilihannya itu sama-sama pilihan yang benar, tentunya di sini saya mempertimbangkan kembali dampak atau konsekuensi yang paling seminimal mungkin gitu. Dan berdampak buat saya pun, saya jadi lebih yakin dalam mengambil keputusan. Bisa diberi contoh nggak dilema etika yang sudah dialami terhadap siswa gitu ya, atau juga rekan sejawat apa aja? Oke, kalau dilema etika ya Bu, saya ketika menghadapi rekan guru yang sibuk karena memang ada tugas tambahan gitu ya sebagai staf di sekolah gitu, terus juga ada jam mengajar gitu, dan memang ada keluhan juga dari murid-murid, Bu, saya mau curhat gitu, bapak ini atau ibu ini jarang masuk kelas, saya nggak paham pelajarannya karena memang beliau sibuk. Nah, yang dimana kan sama-sama dilema ya Bu ya, akhirnya
melaksanakan tugas sekolah sebagai staf juga itu benar gitu Iya, ya Bu. betul. Mengajar di kelas, memilih mengajar di kelas namun meninggalkan tugas tambahan sebagai staf juga ya benar. Iya, Ya. betul. Ya paling hanya karena saya di sini sebagai guru BK yang mendengarkan curhatan siswa, Iya, iya. saya hanya bisa mendengarkan dan memberikan motivasi kepada anak-anak untuk memanfaatkan belajar di saat guru tidak ada, gitu Tidak kan. kelas gitu ya. Betul, dan mencari solusi kepada siswa juga. Bagi teman-teman yang masih belum paham, itu bisa diajarkan oleh teman-temannya yang paham ya. Karena saya kan perannya masih sebagai guru BK. Iya. Seperti itu sih Bu ceritanya. Oh iya, oke deh. Itu sebetulnya sering kita alami juga ya, anak guru yang mengalami hal tersebut yang menjadi korban memang murid ya. Iya. Nah, terus kemudian dari hal masalah tersebut tantangannya itu sangat luar biasa. Solusinya sudah tercapai sejauh ini. Solusinya sudah tercapai karena di sini saya masih berperan sebagai guru BK. Ya, saya memberikan solusinya mencari solusi bersama murid-murid Bu. Ya, karena kalau untuk mencari solusi kepada anak sejawat itu kan menurut saya itu wewenangnya kepala sekolah. Gitu. Iya, bagus sekali ya. Nah, menurut cerita Ibu nih, apa yang masih perlu dikembangkan dan apa yang perlu dievaluasi dari tentang dilema etika kasus ini gitu? Ya, saya tentunya masih harus terus belajar untuk bersikap tegas ya Bu ya, apalagi memikirkan ya itu tadi 4 paradigma ketika bertemu dengan rekan sejawat gitu ditegur ini antara benar dan juga hubungan pertemanan gitu ya Bu, jadi yang membuat dilema gitu, nggak enak mau tegur juga, maksudnya mau sharing juga ke rekan sejawat tentang kesannya anak-anak gitu ya, ya memikirkan lagi gitu dampaknya nanti bagaimana hubungannya dengan saya, Iya. gitu, hubungan beliau dengan anak-anak, sedangkan juga beliau mungkin satu sisi juga bingung gitu kan, karena satu amanat dari kepala sekolah atau dari sekolah tuntutan lebih gitu. Iya. Nah, lalu menurut Ibu Dewi, faktor apa yang nantinya akan mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Faktor-faktor yang menurut saya akan berhasil ya Bu ya, yaitu kebersamaan, kemudian juga persamaan visi, tujuan untuk mencapai apa ya proses pembelajaran kita supaya berjalan dengan lancar, biar murid juga merasa enjoy, Gurunya hadir gurunya hadir sepenuhnya, dan juga sebagai guru juga tidak dibebankan oleh administrasi sebagai staf sekolah gitu. Mungkin memang harusnya memang pemerataan pekerjaan itu perlu juga. Kadang kan guru itu hanya itu lagi gitu ya, yang ditampilkan, mungkin yang diberi tugas, gitu kan akhirnya banyak meninggalkan kelas ya. Oke deh. Nah, menurut Bu Dewi, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan tadi sesuai dari yang sudah diceritakan sudah memenuhi prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Menurut saya sudah melakukan 9 langkah dari pengambilan keputusan itu sendiri, dan dimana saya itu mencari tahu dulu apa penyebabnya, kemudian juga siapa yang terlibat, Ya. terus juga solusinya seperti apa yang bisa saya dengarkan dari sisi anak dan juga dari sisi rekan sejawat gitu, dan sudah menemukan solusinya untuk siswa. Karena memang ini juga tugas tambahan untuk guru tersebut ya, yang dimana tidak bisa ditolak juga gitu ya ketika guru tersebut harus menjalankan pekerjaannya. Solusinya buat siswa itu memberikan sharing dengan teman-teman yang belum paham gitu, kemudian saling membantu, saling belajar bareng lah kalau di kelas gitu. Kalau untuk gurunya lebih kepada harapannya bisa memberikan pekerjaan yang sesuai dengan job desk-nya lah gitu. Mungkin juga perlu kan kalau tadi lebih banyak solusi ke siswa ya. Mungkin kalau guru bisa dibawa ke rapat dewan guru gitu yang bisa disampaikan itu kan. Tapi pernah nggak ketemu Bapak Kepala Sekolah menyampaikan masalah ini gitu? Nah biasanya Bu, karena sekolah juga punya prosedur gitu ya untuk
hal yang seperti ini biasanya langsung dengan kurikulum, Oh, iya. kasih kurikulum. Nah, ke Wakasek juga pernah disampaikan. Sudah disampaikan. Jadi untuk bertemu dengan kepala sekolah itu pertama prosedurnya harus ke Wakasek dulu ya. Iya. Bagus, oke deh. Menarik sekali ceritanya ya. Memang itu benar vs benar ya, Iya. jadinya ya di rumah kita. Yang baik. Nah, dari tadi cerita tentang murid, kita sekarang akan lanjutkan lagi nih rancangan program yang berdampak positif pada murid tentunya ya. Apakah Ibu Dewi sudah mempersiapkan rancangan program itu? Sudah, Bu. Iya, gimana? Bisa diceritain rancangan programnya apa, bagaimana? Ya, rancangan program yang akan saya lakukan ke depannya saya menarik Bu, untuk kasus bullying itu kan nampaknya sekarang masih ada ya, dan mulai dianggap biasa gitu ya, apalagi soal bercandaan katanya itu hanya sebatas bercanda gitu ya. Nah, menurut saya bullying itu kasus yang akan saya angkat Bu, untuk program yang akan saya buat gitu. Saya akan membuat agen anti perundungan, program agen anti perundungan, yang dimana nanti agen-agen anti perundungan ini diikuti oleh perwakilan siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nanti ketika mereka sudah selesai mendapatkan pendidikan agen anti perundungan, mereka bisa mensosialisasikan kepada teman-temannya di kelas tentang bahaya perundungan, dampak perundungan, dan bisa mengantisipasi kejadian-kejadian bullying di kelas gitu Bu. Jadi istilahnya mencari satu perwakilan kelas orang gitu untuk berarti memberikan workshop seperti itu ya, Workshop, betul. Tentang perundungan oleh Dewi gitu, sehingga mereka menjadi agen gitu ya, dan kemudian mereka yang mensosialisasikan ke rekan-rekannya gitu. Iya, betul. Iya, bagus sekali. Kemudian apa saja persiapannya dari kegiatan itu rencananya? Tentunya persiapannya saya harus membuat program dulu, penyusunan proposal. Nanti siapa saja yang terlibat. Di sini saya akan melibatkan lokasi kesiswaan, guru-guru BK, kemudian wali kelas, dan juga siswa-siswa kelas 11 12 yang menjadi perwakilan. Nah, kemudian setelah saya membuat proposal, saya akan mensosialisasikan terlebih dahulu kepada lokasi kesiswaan, koordinator BK, rekan-rekan guru BK, dan kepala sekolah untuk program agen anti perundungan ini. Kira-kira tantangannya seperti apa nih dari program itu? Kayaknya luar biasa program tentang bullying ya. Yang memang kayak beberapa dekade atau beberapa waktu yang lalu memang itu sangat viral ya, karena memang banyak terjadi kasus. Nah, sekarang sudah mulai melemah nih ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan memang itu selalu ada ya, walaupun itu hanya kecil-kecil kecil. Nah, termasuk sekarang dari rancangan kegiatan itu tantangannya apa? Tantangannya ya Bu, yang saya rasakan itu tantangannya kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu, yang dimana bisa membedakan antara bercandaan dengan bullying. Pertama ke rekan sejawat dulu sesama guru BK, kemudian juga lokasi kesiswaan, menyamakan persepsi bahwa penting mensosialisasikan anti perundungan kepada anak-anak di sekolah gitu, dan akhirnya anak-anak juga tidak memaklumi gitu bahwa bercandaan itu semuanya dianggap bercanda gitu, padahal kan ada juga yang termasuk ke dalam bullying gitu. Nah, dari tantangan itu bagaimana solusi untuk menghadapi tantangan yang tadi disebutkan? Solusinya tentunya saya akan mengajak guru-guru, mengajak juga para perwakilan anti perundungan untuk berpendapat dalam menangani fenomena-fenomena bullying yang terjadi, kemudian juga bisa membatasi sejauh mana sih bercandanya gitu dalam hal ini dalam kehidupan sehari-hari gitu, dan bisa membatasi antara bercandaan dengan perundungan gitu. Nah, sejauh ini perlu siapa saja untuk mendukung kegiatan ini supaya berjalan dengan lancar? Perlu peran dari kepala sekolah, tentunya lokasi yang mendukung untuk mensupport siswa-siswa bisa semangat mengikuti workshop dari agen anti perundungan ini, rekan guru BK yang juga nanti bisa memberikan materinya,
ya untuk berbagi gitu ya kepada siswa-siswa dan juga siswa-siswa tentunya sebagai peserta agenda perhubungan Bu, karena nanti mereka yang akan meneruskan gitu kepada rekan-rekan kelasnya. Oh ya, menarik sekali ya programnya Bu Dewi. Nah, kira-kira rencananya kapan ini untuk program ini akan mungkin sekarang sudah ada rancangan ya. Nah, rencananya seperti apa? Rencananya juga saya akan melaksanakan kegiatan agenda anti perhubungan ini selama 3 hari Bu. Yang pertama itu adalah sosialisasi dari saya dan rekan guru BK mengenai anti perhubungan itu sendiri, kemudian jenis-jenis perhubungannya. Nah, hari kedua itu mereka membuat poster, membuat suatu karya, suatu produk gitu ya Bu, mengenai anti perhubungan gitu. Nanti yang ketiga ini adalah pengumuman lomba. Jadi dari pertemuan kedua ini nanti memang dilombakan. Ya, bagus sekali ya. Sip, memang sudah terencana dengan matang ya Bu Dewi ya, bagus banget ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke komunitas praktisi ya. Bagaimana nih komunitas praktisi atau disebutnya memang kadang tiap sekolah berbeda sebenarnya ya. Nah, intinya bahwa komunitas praktisi ada tempat kita untuk saling sharing berbagi praktik baik ya, Kak guru ya, bukan hanya seorang guru penggerak pada rekan-rekan, tapi semua kita yang ada di dalam situ. Nah, gimana? Apakah komunitas praktisi sudah berjalan dengan baik di sekolah kita ini, di sekolah SMK Negeri 1 ini? Alhamdulillah Bu, untuk kegiatan komunitas praktisi sendiri di SMK 1 Karawang juga sudah punya nama. Sekarang namanya Komunitas Pembelajaran, yang di dalamnya itu adalah Komunitas pembelajaran apa? Cuma gitu? Secara umum. Oh, Komunitas pembelajaran secara umum. Jadi kalau per mata pelajaran kan ada MTMP, mapel gitu ya. Nah, kalau ini komunitas belajar di SMK 1 sendiri itu terdiri dari para CGP, alumni angkatan 6 dan angkatan 8, sudah GP, sudah guru penggerak, kemudian juga dilibatkan calon guru penggerak angkatan 9, ada saya dengan rekan sejawat, dan juga guru-guru produktif yang memang sudah mendapatkan pelantikan atau pelatihan di BPMDI. Nah, nanti rencananya di bulan Ramadan ini karena anak-anak full aktivitasnya sangat gila, dan untuk mengisi kegiatan guru kami akan membuat seminar. Seminar pembelajaran praktik baik gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan guru umumnya itu bisa memilih seminar apa yang mau diikuti gitu. Jadi dari masing-masing anggota komite pembelajaran ini menjadi narasumber praktik baik gitu. Luar biasa ya, jadi semua terlibat ya. Semua terlibat. Bagus sekali, jadi memang bisa menambahkan wawasan ya, memberikan juga menyebar wawasan praktik baiknya ya. Mungkin setiap guru pasti punya itu ya, apalagi yang sudah tertempa di setiap diklat, apalagi guru penggerak gitu ya. Bagus sekali. Nah, jadi nanti murid-murid menikmati sangat ya, guru-guru pun menimba ilmu juga gitu ya. Nah, kalau untuk sangat nanti yang memimpin apakah ada dari guru-guru juga atau dari luar biasanya? Kalau sanat sendiri biasanya itu langsung di bawah tanggung jawab Wakasih Kesiswaan dan timnya gitu. Nanti akan ada ustadz, biasanya sih ustadz yang akan berbagi ceramah gitu ya ke anak-anak itu dari guru-guru PAI, guru-guru pendidikan agama Islam. Terus juga wali kelas biasanya dilibatkan juga untuk memberikan materi-materi kepada anak-anaknya. Semua itu nanti kumpul di masjid SMK Negeri 1. Muat ya? Muat. Kita punya 2 lantai. Sekali dia. Karena mayoritas kan agama Muslim. Ya? Kalau yang non Muslim itu biasanya diberikan pendidikan agama dari guru agamanya masing-masing datang ke sekolah. Ada semua guru ada Dari agama atau di sini ada berapa agama yang siswanya nih? Siswanya itu yang saya tahu itu ada Kristen, Protestan juga. Terus kalau Buddha dan Hindu hanya beberapa. Konghucu juga ada? Nggak ada kayak gitu. Udah cuma gitu aja sih. Nah, dari tadi kegiatan komunitas praktisi ya,
Apakah itu sangat menyenangkan dirasakan sama rekan-rekan gitu? Tentunya sangat dirasakan senang ya, Bu, menyenangkan ya, karena kan memang sekarang juga guru-guru banyak aktivitasnya juga yang harus terus melatih diri ya, Bu, melatih kemampuannya Lagi juga gitu, administrasi banyak, kompetensi gitu ya. Di situ jadi terbantu ya. Jadi tidak usah sulit-sulit untuk mencari seminar-seminar di luar gitu. Dan nanti pun hasil seminar dari komite pembelajaran ini akan mengeluarkan sertifikat guru-guru yang mengikuti pelatihan. Dan dari luar pun boleh, Bu. Oh gitu, masuk bagus deh. Nanti bisa di-share itu, bisa bikin pamfletnya ya. Sehingga meningkatkan juga kompetensi guru di sini ya, yang jadi narasumber kan, ya. Nanti jadi bisa menjadi narasumber berbagi praktik baik gitu ya. Oke. Nah, perubahan menyenangkan tadi seperti yang diceritakan ya, banyak banget membantu kegiatan ya, juga menambah pengetahuan ya tentunya ya. Nah, terus kemudian untuk komunitas praktisi ini program terdekatnya itu yang akan dilakukan. Ya. Kalau program jangka panjang atau selalu ada program yang sudah disiapkan nggak per misalnya per semester atau per tahun ajaran gitu, ada nggak komunitas praktisi sudah mempersiapkan secara detail, secara matang gitu gimana? Untuk jangka panjang sepertinya masih dalam proses, Bu. Iya. Jadi karena kami ini juga masih sedikit ya, Bu ya, guru penggeraknya, terus juga calon guru penggeraknya juga baru 2 gitu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya setelah ada lagi di angkatan 10 dan 11 mungkin itu bisa direncanakan. Ya, terima kasih juga buat sarannya. Oke, Mas. Untuk angkatan 10 sudah berapa banyak yang lulus? Angkatan 10 ada 8 orang. Banyak. Iya. Luar biasa ya, jadi semakin banyak. Kalau Iya. 11 sudah. Angkatan 11 kemarin sampai tes di tahap 1 itu ada 2 orang, Bu. Oh, kenapa jadi turun? Karena peminatnya juga mungkin Berkurang ya. Oh, iya. Tapi sejauh ini masih banyak juga kan ya guru muda yang potensial sebenarnya. masih Ada yang pernah gagal? ada sudah 3 kali tes Masih gagal juga. Ya, Dia bisa dibantu di. iya, waktu itu juga sudah saya Kegiatan. bantu dari metode pembelajarannya gitu. Saya rasa sudah baik, Bu, kalau dari metode pembelajarannya. Mungkin pada saat wawancara ya. Jadi pada saat wawancara itu yang dirasa oleh rekan sejawat saya itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di essay itu tidak muncul ya. Kan barangkali dari segi pengujinya juga kan mengikuti alur CGP-nya ya, Bu. Iya. Apa yang diceritakan itu yang diolah gitu. Kadang jadi memang tidak selalu persis seperti esai gitu ya. Dikejarnya kan beda-beda. Juga kadang memang ya itu kembali ke kapasitas masing-masing ya. Itulah perlunya juga public speaking ya. Ya, nah sekarang dukungan Bu Dewi sendiri nih untuk komunitas praktisi apa nih supaya terus bisa berjaya gitu ya, terus bisa langgeng komunitas praktisinya itu apa dukungannya kira-kira yang akan dilakukan? Tentunya dukungan yang paling penting adalah meminta support dari atasan yang dari kepala sekolah gitu untuk bisa mendukung kegiatan ini bisa berjalan dan bisa dihadiri oleh rekan-rekan sejawat gitu ya. Apalagi kan dengan adanya komite pembelajaran ini mengadakan seminar, kalau pesertanya tidak ada kan kasihan juga gitu. Jadi Rencananya mau online atau offline? offline, Bu. Offline ya. Oh iya. Kalau offline ada area yang luas, Ada kapasitas berapa sampai? kapasitas sampai 500 orang. Oh gitu. Di sini ada. Oh bisa. Bisa. Bagus sekali itu. Ya, cuma rencananya ya difasilitasi untuk maksimal 30 orang karena belajarnya supaya lebih kondusif gitu. Oh gitu. Jadi nanti selama 2 minggu itu berturut-turut Setiap hari? Senin sampai Jumat Selama 2 minggu, selama 2 minggu luar biasa. Jadi nanti guru-guru umum ya mau mendaftar untuk seminar apapun ya dipersilahkan gitu. Oh iya, bagus. Tadi sebenarnya bisa juga sih dibuat online-nya, jadi bisa YouTube live streaming ya, sehingga yang dari luar nih, nah itu bisa mengikuti juga gitu. Ya. Karena memang di PMM kan juga tersedia itu untuk bisa Kobel ya. secara online ya, itu sudah jadi nilai pesannya sudah ada 2.
baik secara online maupun secara offline. Offline ya. Gitu ya. Online tuh buat yang sekitar Karawang gitu kan, tapi yang jauh-jauh kan bisa menggunakan secara online. Ya mungkin memang itu perlu dipikirkan secara matang sih dari tim IT-nya ya. Tuh, tapi saya percaya sih ini kan sudah sekolah yang punya tim yang bagus, hebat ya. Nah, jadi bisa dipikirkan secara matang gimana caranya supaya bisa bikin live streaming sehingga semua peserta dari luar bisa menerima pembelajaran yang hebat luar biasa ya nantinya gitu ya. Oke, semoga lancar juga ya rencananya, bagus. Kita memang harus terus bergerak ya, seperti yang kita tahu kita harus terus bergerak dan bergerak ya. Oke, nggak terasa nih kita sudah ke tujuan yang keempat, yaitu dialog pasca observasi pembelajaran. Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan di P4 untuk mendampingi rekan sejawat dalam menyusun RPP, dalam mengamati observasi di kelas, seperti apa nih? Boleh diceritain pengalaman yang dari? Boleh, saya juga sudah ada videonya. Oh boleh, kita tampilin ya. Ya. Oke. Oke, mari. Saya sambil minum. Oh iya, silakan Ibu. Ini masih saya proses editing. Iya, nggak apa-apa. Kepada rekan siapa? Saudara sejawat guru BK, Bu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aju. Ya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, saya juga baik, Pak Agus. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk waktunya. Di sini saya mendapatkan tugas Pak dari pendidikan guru barat bahwa di sini saya akan berbagi dengan Bapak mengenai cara membuat RPP atau membuat implementasi itu RPLBK ya Pak, RPLBK berdiferensiasi. Apakah sebelumnya Bapak sudah mengetahui tentang diferensiasi Pak? Belum. Jadi mungkin di sini saya sedikit berbagi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu guru memberikan pembelajaran kepada siswa berdasarkan kebutuhan siswa gitu ya Pak ya. Di sini Bapak sebagai guru BK ya Pak, apakah Bapak sudah menganalisa kebutuhan peserta didik itu sendiri? Maksudnya berarti pembelajarannya itu secara tidak sadar sudah berdiferensiasi ya Pak ya? Oke, nah Pak, di sini saya punya format RPP atau RPLBK berdiferensiasi yang mana ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi hasil. Ya, mungkin nanti bisa Bapak jadikan acuan untuk memberikan layanan bimbingan maksimal. Itu seperti ini ya Pak untuk FPLBK-nya. Jadi pada diferensiasi konten di tahap intinya itu guru memberikan interaksi atau memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari informasi secara mandiri, baik secara audio buat mereka yang biasanya dari belajarnya audio itu bisa diskusi dengan temannya. Kemudian juga bisa dengan visual, mereka menonton atau melihat PPT atau Canva yang ada di Google gitu. Kemudian juga bisa nonton YouTube juga. Kemudian yang kinestetik, mereka bisa mencatat hasil diskusi dari sharing dengan temannya di awal tahun sebelum Bapak mengerjakan. Kemudian ada diferensiasi proses yang dimana kita memfasilitasi murid untuk memilih apakah mereka ingin menulis, apakah mereka ingin membuat apa, apakah mereka ingin menonton YouTube. Itu ada di diferensiasi proses, dan diferensiasi hasil ini mereka membuat suatu produk atau yang biasanya ada di project ya Pak ya, di project seperti mereka bisa membuat poster, mereka bisa membuat puisi, mereka bisa menampilkan nyanyian atau lagu tampil di depan. Nah, jadi memang kita itu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar sesuai dengan minat atau gaya belajarnya mereka seperti itu.
ya dan hanya sekilas ya. Sekarang pada kegiatan hari ini kita akan membahas tentang otak manusia. Manusia itu terdiri dari otak kiri dan kanan. Tujuannya supaya kalian itu dapat memiliki pemahaman tentang perbedaan fungsi serta cara mengembangkan serta memanfaatkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Bahas lagi ya, dan mengharapkan harus selalu seperti itu ya. Jadi tidak membuat kita Enggak kan ada ulangan-ulangannya Gimana siswanya luar biasa sekali. Ini pasca observasi pembelajaran murid di kelas yang menurut saya itu keren banget. Anak-anaknya juga kondusif, fokus, konsentrasi ya kan semuanya. Ya, kemudian juga dari cara Bapak menyampaikan pertanyaan pemantik sehingga siswa di kelas itu lebih aktif ya Pak ya, yang Indil akhirnya dia bisa mengungkapkan pendapatnya yang luar biasa sekali. Menurut saya Bapak pertahankan cara mengajar Bapak seperti itu dan ya dengan cara atau metode-metode pembelajaran yang variatif lagi supaya siswa yang masih diem-diem di kelas juga bisa ikut lebih aktif juga. Kira-kira rencana tindak lanjut apa yang akan Bapak lakukan? tindak lanjutnya itu sesuai dengan yang disampaikan kita share sehingga mengajak murid sesuai Jadi dihubungkan ya Pak materi hari ini tentang kemampuan anak-anak kiri setelah mereka menganalisis kemampuannya apa, melihat kecenderungannya otak kanan atau otak kiri dan kemudian diasah dengan informasi belajar efektif dan efisien seperti itu ya Pak ya. Dan ya luar biasa sekali, semoga anak juga semakin bersemangat, semakin bertambah juga wawasan untuk mengenalinya karena memang sangat sulit ya Pak dan tidak mudah bagi seseorang mengenal kemampuan dirinya. Oke, luar biasa sekali. Untuk yang tadi saya lihat anak-anak juga seru banget diajak main game ya Pak, seimbang kanan otak kiri gitu ya. Iya seru ya. Misalnya tadi yang kanan otak kiri itu ada game saya ya. Oke, bisa sih baru tekanan yang lagi. Dia tadi kan bisa tadi. Kita lihat kayak ada diskusi doang ya. Ya, kita sudah sampai ke tadi lagi dialog pasca observasi pembelajaran. Saya sudah melihat video yang ditayangin ya, kita lihat bersama luar biasa sekali kegiatannya dari mulai ke observasi, kemudian observasi dan sampai pasca observasi. Nah, dari kegiatan tadi kepada Nasional Penampilan tujuan yang dicapai tadi Pak siapa Pak? Oleh Pak Agusdian. Pak Agusdian. Nah, tujuan dari pembelajaran Pak Agusdian apa? Tujuannya itu peserta didik dapat memahami tentang pengertian otak dan bagian-bagiannya. Peserta didik dapat memahami perbedaan fungsi otak. Peserta didik dapat mendalami fungsi kerja otak kiri maupun otak kanan. Peserta didik dapat memaksimalkan cara membuat otak menjadi cemerlang. Luar biasa. Kemudian dari tujuan itu strateginya apa yang dilakukan oleh Pak Agus tadi? Ya, untuk strategi pembelajaran sendiri ada diferensiasi konten dan diferensiasi proses yaitu yang saya amati. Dari diferensiasi konten ini, siswa diberikan kesempatan untuk mencari informasi tentang pengertian otak kanan dan otak kiri melalui materi yang sebelumnya disampaikan atau di-share melalui WA oleh beliau gitu
Kemudian untuk diferensiasi prosesnya itu siswa diberikan kesempatan untuk menyimak tayangan video, kemudian juga ada yang mencatat, juga ada yang menyampaikan pendapat, dan akhirnya siswa yang belajarnya dengan audio itu bisa mendengarkan diskusi dengan teman-teman atau mendengarkan pendapat dari teman-teman. Ya, jadi mereka tadi sudah dapat diferensiasi konten dan proses ya. Untuk Sebetulnya- produknya sendiri? Mati ya sih. Oh, iya. Itu pakai kalimat. Ya Allah. Iya. Untuk diferensiasi produknya sendiri tadi? Untuk diferensiasi produknya sendiri itu belum terlihat ya Bu, Iya. yang saya amati gitu, karena memang dari mereka itu hanya diberikan untuk mengungkapkan pendapat saja. Iya. Oke, memang tidak harus tidak dipakai ya, tapi kita memang hanya menganalisa saja apa yang sudah dilakukan oleh Pak Agus tadi. Iya. Oke, sudah bagus, sudah ada diferensiasi di sini Iya. ya, baik konten maupun proses. Nah, kemudian dari semua strategi yang dilakukan, apakah sudah mencapai tujuan? Sudah mencapai ya. Yang Sudah saya mencapai. amati sudah mencapai ya Bu ya. Siswa juga terlihat aktif, ketika guru memberikan pertanyaan pemantik juga ada yang berpendapat gitu, ada yang mengutarakan pendapatnya, kemudian juga menyimak dengan mencatat dengan baik juga ada ya. Ya, memang tidak semua siswa suka mencatat ya. Ya. Itulah makanya bagaimana kita harus bisa membuat variasi dalam pembelajaran dan diferensiasi itu berjalan. Oke, nah kemudian rencana tindak lanjut Pak Agus apa dari kegiatan tersebut? Rencananya pada saat pertemuan ke depan akan memberikan materi tentang belajar efektif dan efisien yang memang berhubungan antara materi sebelumnya, materi yang kemarin sudah disampaikan Tentang otak digital kanan ya. Kanan yang berhubungan dengan kemampuan apa nih yang dimiliki oleh anak gitu. Ketika sudah mengetahui oh ternyata kecenderungannya otak kanan, otak kiri, otak kanan yang dimana lebih cenderung kepada seni, lebih kepada matematik gitu, dan otak kiri lebih kepada verbal, bahasa gitu ya Bu ya. Oke, ya bagus. Jadi berkaitan ya dari pembelajaran sebelumnya. Oke. Nanti untuk hasil observasi bisa dikirimkan sampai saya semuanya ya dari videonya. Oke, kemudian untuk pengembangan diri mereka sejawat ya. Apakah sudah dicatat semuanya? Sudah dicatat. Oke, bagus ya. Oke, itu sih luar biasa sekali. Gimana perasaannya bisa mendampingi rekan sejawat berkolaborasi? Perasaan saya awalnya deg-degan ya Bu, karena saya juga masih belajar gitu. Namun karena saya mendapatkan pendidikan penggerak, tentunya saya sangat senang bisa berbagi dengan rekan sejawat gitu, dan lebih kepada menebalkan sih gitu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat saya itu sudah termasuk ke dalam pembelajaran berdiferensiasi yang memang sebelumnya kan guru-guru umum yang tidak atau belum mendapatkan pendidikan guru penggerak itu kan masih secara kasat aja gitu ya, diferensiasi itu apa gitu. Nah saya yang sudah mendapatkan pendidikan guru penggerak tentunya merasa sangat bangga sekali bisa berbagi dengan rekan sejawat supaya bisa lebih menegaskan atau menebalkan bahwa pembelajaran diferensiasi itu seperti apa gitu. Betul ya, bagus sekali ya. Jadi sebenarnya sudah tahu, tapi kita lebih tahu lagi sekarang ya karena ditebalkan di guru penggerak ini. Oke, tidak terasa ya kita sudah banyak berdiskusi. Saya banyak juga belajar banyak hal dari Bu Dewi tentang kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah SMK 1 ini. Oke, setelah kita mengikuti PI 5 pada hari ini, menurut Bu Dewi saya pribadi apa yang perlu kita perbaiki nih untuk nanti di PI ke-6? Ya kalau saya perbaiki pastinya lebih mempersiapkan semuanya dengan baik ya. Tapi menurut saya Ibu sebagai pengajar praktis sudah selalu memberikan masukan-masukan yang berarti gitu, juga persiapan-persiapan kepada kami para CGP-nya untuk menayangkan slide atau menyiapkan jawaban-jawaban yang akan ditanyakan pada saat PI, dan saya rasa sudah sangat baik Bu. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Saya senang sekali dengarnya. Saya akan terus support Bu Dewi sehingga
Bu Dewi salah satu CGP saya bisa menjadi guru penggerak yang luar biasa, lulus dengan sangat baik, dan pasti juga menginspirasi rekan-rekan semua yang di sini, dan yang terutama untuk bisa membuat murid-murid menjadi bahagia dengan Bu Dewi ya. Oke, amin. Nah, untuk materi diklat guru penggerak nih, apa yang kira-kira sudah dikuasai dan yang belum dikuasai gitu? Dari sekian banyak ya Bu, alhamdulillah sih semuanya saya belajar sedikit-sedikit, dan alhamdulillah saya rasa semuanya saya bisa gitu. Dan mungkin yang modul 3.2 tentang pengelolaan aset sumber daya aja Bu yang memang perlu saya latih, karena di sini kan untuk benar-benar menjadi pemimpin yang amanat, jujur dan bertanggung jawab ya Bu ya. Ya mungkin yang saya rasakan sebagai guru BK masih dalam tahap belajar, jadi itu yang harus saya perdalami, cara mengelola aset. Mengelola aset ya. Nah, jadi kira-kira tadi dari yang mengelola aset itu rencana kedepannya seperti apa untuk bisa memperdalam, meningkatkan lagi gitu materi itu? Tentunya saya akan belajar sih dengan komite pembelajaran khususnya kepada guru penggerak yang ada sebelumnya satu Karawang ya, untuk belajar bersama lagi, karena memang nih nanti di komite pembelajaran sendiri ada seminar juga tentang pengelolaan aset, dan saya datang modal itu ya. Bagus untuk sharing dengan para petinggi di sekolah gitu bagaimana cara mengelola aset, karena ya siapa tahu nanti saya pun harus berhadapan dengan hal yang seperti itu dan saya harus bisa gitu. Ya, bagus sekali ya Bu Dewi rancangannya ya, apa yang sudah dilakukan sejauh ini dan harapannya ke depan, semoga semua berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Nah, untuk PI 5 sudah berakhir dan sedikit saya akan menyampaikan untuk PI 6 ya. Nanti di PI 6 persiapannya yang harus dilakukan, Bu Dewi akan terlebih dahulu mengadakan kegiatan diskusi dengan kepala sekolah, dengan kasjawat ya, komite juga, murid ya, orang tua murid juga sebagai perwakilan untuk melakukan diskusi terkait tadi aset ya, modul 3.2 di mana ada 7 aset sekolah. Ada guru itu suka melihat kecilnya atau kekurangannya gitu ya. Sekolah ini nggak bisa maju karena kurangnya ini, padahal tidak melihat aset yang dimiliki. Nah, di modul 3.2 ini kita akan membedah apa sih aset yang dimiliki oleh sekolah masing-masing ya, termasuk di SMK Negeri 1 ini ya, yaitu tentang apa saja aset yang dimiliki, kemudian nanti akan membuat notulen ya, dari aset, misalkan aset manusia apa saja, keunggulannya dan sebagainya gitu ya. Kemudian jangan lupa sertakan foto kegiatan, kalau ada video juga bagus lagi, lalu mengumpulkan hasil pemetaannya seperti apa. Nah, nanti hasil diskusi itu akan kita bawa di PI 6 beserta salah satu rekan guru boleh, Wakasek boleh, mangga yaitu perwakilan untuk kita bisa mengupas gitu tentang aset yang ada di SMK 1 ini. Baik itu ya, bisa dipahami penyampaian saya ya. Nah, nanti di situ juga akan ada kuesioner lagi yang harus diisi baik itu oleh kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid dan Bu Dewi sendiri sebagai CGP. Gitu ya, bagus sekali. Oke, itu aja sih yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Saya sangat bersyukur bisa bertemu Bu Dewi. Sama-sama. Bisa dengarkan cerita yang bagus gitu dari SMK Negeri 1 Karawang ini. Semoga terus ya Bu Dewi bisa menyelesaikan, menuntaskan pendidikan guru penggerak dengan baik ya, dan mendapatkan hasil yang terbaik juga untuk Bu Dewi sendiri, buat rekan juga sekolah dan murid-murid. Terima kasih banyak Bu Emi yang selalu membimbing, selama ini masih mendampingi. Iya. Dan masukan dan sarannya. Iya, pasti ya. Kita akan selalu saling berkolaborasi sehingga mencapai tujuan yang terbaik. Ya, baik, saya cukupkan untuk hari ini PI 5-nya. Mohon maaf kalau saya ada kekurangan. Tidak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di PI 6. Terima kasih.